Dan salam sejahtera untuk selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman pelaku UMKM dan stakeholder Rumah BUMN Makassar yang luar biasa dalam kegiatan pelatihan UMKM Rumah BUMN Makassar yang hari ini mengusung tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu Communication for Impact, bahasa Inggris sebagai alat kepemimpinan UMKM. Perkenalkan, saya Tri Apriliani, dan hari ini saya dipercaya untuk mendampingi Bapak, Ibu, dan teman-teman pelaku UMKM dalam rangkaian pelatihan yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan digital UMKM masa kini. Pelatihan ini diinisiasi oleh Rumah BUMN Makassar dan berkolaborasi dengan Link UMKM dan BRI sebagai wujud nyata komitmen BUMN untuk Indonesia, mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan kompetitif. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting untuk mendukung kenyamanan dan ketertiban jalannya kegiatan hari ini. Berikut beberapa aturan selama pelatihan. Yang pertama adalah mohon untuk berkomitmen mengikuti seluruh sesi hingga selesai. Yang kedua adalah aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli selama pelatihan berlangsung. Yang keempat dan yang terakhir adalah mohon menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Kami juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam dokumentasi kegiatan hari ini dengan membagikan pengalaman kalian di media sosial. Jangan lupa mention akun Rumah BUMN ya. Instagram ada rumah BUMN underscore Makassar, @produk.umkm.rb.makassar, ada @event.rb.makassar, ada @internship.rbmks, ada @linkumkm, ada @growpreneur.co.id, dan yang terakhir ada @pengusaha rumah @brilian. TikTok ada @rumah BUMN underscore Makassar, YouTube Rumah BUMN Makassar. Karena dokumentasi kalian akan kami repost sebagai bagian dari kampanye UMKM Go Digital. Yuk tunjukin semangat kalian hari ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber hebat hari ini. Beliau bernama Muhammad Fatur Rahman Ishak SH, posisi sebagai leader Komdev. Jadi Kak Fatur ini pernah menjadi sarjana hukum UMI tahun 2021, mendapat gold medal SIIF 2024 in South Korea, IISMA UM tahun 2023, dan Legion of International Office dari UMI. Mari kita sambut dengan hangat Kak Muhammad Fatur Rahman Ishak SH. Oke, pertama-tama suara saya kedengaran dengan jelas. Tes, tes. Ya, Kak, Suara saya kedengaran terdengar. dengan jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta teman-teman UMKM, serta stakeholder dari Rumah BUMN BRI Makassar. Selamat pagi, saya ucapkan di pagi hari yang cerah ini, semoga Bapak Ibu serta teman-teman telah sarapan pagi karena bisa bantu buat fokus di Zoom hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya di sini eh, sekedar menyampaikan dan memberikan inspirasi, tidak untuk mengajari Bapak Ibu serta teman-teman dari UMKM, hanya ingin membantu memberikan inspirasi terkait eh, komunikasi terhadap dan penggunaan bahasa Inggris serta manfaatnya. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada MC kita pada hari ini, Kak Tri Apriliani telah memperkenalkan saya. Izinkan saya sedikit menjelaskan sedikit lebih lagi tentang diri saya. Boleh di next slide? Bisa di next slide? Oke. Nah, jadi kembali. Jadi sedikit lagi perkenalan, saya dari Universitas Alumni
Universitas Muslim Indonesia dan saat ini masih menjabat sebagai eh, di divisi Community Development di Rumah BUMN BRI Makassar dan aktif sebagai narahubung dan pengembangan program pelatihan yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pengembangan kapasitas pemuda, hingga keterlibatan dalam forum nasional dan internasional yang memperkuat perspektif global saya dalam membangun sebuah komunitas. Saya memiliki beberapa pengalaman perjalanan, alhamdulillahnya perjalanan ke luar negeri, seperti di Korea dan di Malaysia, untuk merasakan bagaimana sih perbedaan budaya dan juga sikap di berbagai negara seperti di Asia Tenggara. Karena saya percaya budaya dapat menjadi bentuk pelatihan untuk memahami orang dan juga eh, bisa menambah calon pembeli dari teman-teman maupun Bapak Ibu UMKM. Next. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini hari ini kita akan belajar, kita akan mengetahui tentang satu hal, yaitu komunikasi dan juga bahasa Inggris. Kalau kita baca apa yang ada di slide ini, yaitu menjadi pemimpin yang tahu menyampaikan nilai produknya, bahkan hanya dengan satu dua kalimat bahasa Inggris. Lalu, terus kenapa bahasa Inggris? Apakah untuk kelihatan keren atau kelihatan lebih 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 mewah kelihatannya? Tidak, Bapak Ibu. Ini bukan tentang jago berbahasa Inggris, tapi membuat orang lain, orang yang di luar Indonesia, orang yang datang ke Indonesia, itu paham dan tertarik untuk membeli u- produk-produknya Bapak, Ibu, dan teman-teman UMKM sekalian. Dan di kelas ini kita akan belajar menjadi seorang pemimpin yang bisa menyampaikan nilainya nilai dari produknya dengan percaya diri. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, seorang pemimpin ataupun sebagai owner UMKM itu tidak hanya tentang memproduksi barang ataupun produknya, tapi juga tentang bagaimana mereka memasarkan nilai produknya, menentukan arah arah bisnisnya akan kemana, dan membangun tim serta kolaborasi. Membangun tim di sini, Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud menjelaskan bahwa kita harus memiliki ratusan hingga ribuan karyawan. Tetapi hanya tim kecil berjumlahkan 5 ataupun 2 orang. Namun kita sebagai pemimpin mampu menyampaikan, berkomunikasi dengan baik dengan anggota tim kita, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai leadership atau kepemimpinan. Term- Dan seperti yang saya bilang, untuk membangun tim adalah membangun komunikasi yang baik secara internal dan secara eksternal. Membangun komunikasi dengan pembeli, apalagi pembeli yang datang dari luar dan tertarik dengan produk kita. Komunikasi kita harus baik dan mereka harus paham. Makanya saya mengangkat tentang bahasa Inggris. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus pasti bertanya, kenapa harus bahasa Inggris? Yang pertama, saat ini bahasa Inggris masih menjadi salah satu dari bahasa internasional, bahasa yang dipelajari oleh seluruh negara. Terus kenapa kita sebagai UMKM harus belajar bahasa Inggris? Walaupun kita juga tidak ekspor ke negara lain, tapi yang menjadi mindsetnya di sini, Bapak Ibu, pola pikirnya adalah kita tidak sedang berbicara tentang ekspor, tetapi coba pikirkan, setiap negara menerima wisatawan dari luar negeri dan datang ke negaranya.
Salah satu tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk dari negaranya dan dipasarkan kembali. Nah, apa yang menjadi target utamanya jika jika wisatawan datang ke negara kita adalah berlibur, Bapak Ibu sekalian. Nah, Makassar ini menjadi salah satu eh, turis tempat yang turis datangi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali dan Jakarta. Nah, turis turis-turis yang datang ke negara kita itu dari berbagai negara yang berbeda. Mungkin yang paling menjadi contoh yang paling dekat adalah Malaysia. Malaysia, Malaysia, Thailand, bahkan Cina, dan bahkan negara-negara dari Eropa itu datang ke Makassar ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ke Makassar untuk berlibur. Jika kita datang ke tempat-tempat wisata seperti yang paling dekat, itu adalah Benteng Rotterdam, Pantai Losari, kita mungkin akan melihat beberapa turis yang berjalan-jalan di pinggir jalan untuk melihat pemandangan ataupun berbelanja. Nah, sebagai UMKM, kita harus mampu membuat mereka tertarik untuk membeli produk kita. Dan jika kita menskenariokan dan kita memiliki sebuah tenan dalam suatu kegiatan, mereka melihat secara visual, secara gambar atau foto itu sangat menarik. Namun ketika mereka bertanya dan kita tidak mampu menjawab, mereka bisa jadi batal untuk membeli produknya Bapak Ibu sekalian. Nah, beberapa beberapa poin yang bisa saya bahas itu ada 3 poin. Yang pertama, tolong di next slide. Nah, yang pertama itu akses pasar yang luas. Seperti yang saya katakan tadi, sangat banyak turis-turis dari negara-negara luar ataupun negara Asia dan Eropa datang ke Makassar, ke Indonesia untuk berlibur. Teman-teman Bapak, Bapak, Ibu dan teman-teman UMKM dapat memanfaatkan hal ini ataupun turis yang berwisata ke Makassar untuk menjadi customer sebagai tambahan pasar yang lebih luas dan tidak hanya mengincar lokal, namun secara tidak langsung Bapak Ibu mengincar uh, customer ataupun pembeli yang lebih luas. Dan kemudian Google Bisnis dan media sosial. Google Bisnis, Bapak Ibu sekalian, uh, jika Bapak Ibu dan teman-teman memiliki Google Bisnis, itu sangat membantu teman-teman. Karena Google Bisnis jika Bapak Ibu memiliki Google Bisnis dan uh, menjelaskan secara detail informasi-informasi serta uh, harga dari toko dan produk dari UMKM Bapak Ibu dan memiliki lokasi spesifik di Google Maps ten- tentang lokasi dari UMKM Bapak dan Ibu itu bisa menjadi highlight dan kemungkinan menjadi highlight di pencarian Google. Jadi ketika orang mencari di Google di HP-nya, toko, jika kita ambil contoh, toko keripik pisang di Makassar, maka bisa jadi toko Bapak Ibu muncul di pencarian. Seperti itu. Dan jika Bapak dan Ibu memiliki penilaian yang lebih tinggi, penilaian yang cukup bagus dan banyak banyak yang datang ke toko UMKM Bapak dan Ibu, maka akan lebih direkomendasikan oleh platform Google untuk orang-orang datang ke sana. Seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan media sosial. Media sosial Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwa dewasanya saat ini, media sosial merupakan platform yang sangat-sangat besar dan diakses oleh hampir seluruh kalangan umur di seluruh dunia. Tidak ada sangat sedikit sangat sedikit orang-orang yang tidak mengakses sosial media. Dan sebagai pasar, itu merupakan pasar yang sangat-sangat luas untuk mempromosikan produk UMKM Ibu, Bapak dan Ibu.
Media sosial seperti yang saat ini kita ketahui yaitu Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp itu sangat besar kemungkinannya Bapak dan Ibu mendapatkan sebuah pembeli, tidak hanya dari lokal maupun internasional. Jadi, kalau Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan hal ini, Google Business dan media sosial, itu sangat dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, next slide. Oke, selanjutnya, bahasa Inggris juga itu dapat meningkatkan citra dan kepercayaan. Karena apa yang terlihat profesional, mata melihat dan kita juga berpikir apa yang terlihat profesional, itu hal maka hal tersebut dapat lebih dipercaya. Menggunakan bahasa Inggris secara internasional dapat tidak hanya menjangkau satu negara, tapi sebagai bahasa internasional kita bisa menjangkau lebih dari satu negara. Dan kalau kita menggunakan bahasa Inggris, orang yang paham, orang yang paham dengan bahasa Inggris ataupun mengerti dengan menggunakan bahasa Inggris, mereka jauh lebih mengerti dan bisa jadi jauh lebih tertarik untuk membeli produk UMKM. Next slide, next slide, please. Oke, oke. Nah, cara untuk meningkatkan hal tersebut, teman-teman bisa memanfaatkan media sosial dan platform komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan bahkan menggunakan memperbarui kemasan dari produk Bapak Ibu UMKM. Kalau kita menggunakan media sosial, itu akan lebih baik. Kalau kita ingin menjangkau pasar yang lebih luas ataupun menjangkau turis, satu hal yang bisa kita lakukan di sosial media adalah memiliki caption ataupun kalimat-kalimat yang di bawah foto kalau Bapak Ibu em, membuat postingan di sosial media. Caption itu jika dibuat memiliki dua bahasa ataupun berbahasa Inggris, itu yang paham tidak hanya orang lokal namun orang luar ataupun turis asing yang datang ke Indonesia dan lebih spesifiknya ke Makassar. Karena jika saya adalah seorang turis yang datang ke negara lain, maka hal yang pertama saya lakukan adalah meriset daerah-daerah tersebut dan mencari tahu apakah apakah produk ataupun makanan ataupun restoran dan tempat tinggal yang bisa saya dapatkan di sana. Jika saya memahami dan jika jika di dalam bahasa yang tidak saya pahami, maka saya mungkin akan berpikir tidak akan pergi ke sana. Namun jika saya orang yang paham dan saya mengerti bagaimana bahasa di sana, maka saya bisa memilih dan mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang produk-produk di sana. Jadi, menggunakan bahasa Inggris di sini, kita tidak hanya sekali lagi mengincar orang-orang pembeli-pembeli lokal, kita juga mengincar turis-turis yang datang dari mancanegara ke Makassar sebagai contohnya. Nah, yang kedua, English communication equals atau sama dengan profesionalitas. Teman-teman Bapak, Ibu, serta teman-teman UMKM, English communication di sini tidak hanya berbicara langsung dengan turis yang datang, tapi jika Bapak Ibu menampilkan WhatsApp bisnisnya, nomor WhatsApp bisnisnya di sosial media ataupun Bapak Ibu mempromosikan dan menaruh
kontak person, maka orang-orang bisa, dan jika orang-orang tertarik ingin membeli produk UMKM dan ingin bertanya lebih detail mengenai bagaimana produk ini dan seperti apa produk yang ibu miliki, maka orang-orang akan melakukan chat bisnis. Nah, cara kita berkomunikasi dengan mereka akan menentukan bagaimana apakah mereka akan membeli atau tidak. Sebagai contohnya, jika saya adalah seorang turis, sekali lagi, jika saya adalah seorang turis yang datang ke Makassar dan saya melihat sebuah postingan di Instagram tentang produk keripik pisang. Secara caption dia menarik dan saya juga paham dengan bahasanya dan saya melihat ada kontak person dan saya chat, can I where can I buy this product? Di mana saya bisa membeli produk ini? Nah, kalau ibu bapak dan ibu dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan sesimpel yes, we are at this location di jalan ini. Kita ada di sini. Kita kita juga bisa mengantarkan produk ini ke Bapak dengan biaya seperti ini. We can deliver this product to you at the range price of 15 to 20,000 rupiah. Dengan sesimpel itu saja, dengan menyampaikan informasi lokasi dan menyampaikan uh, bahwa berkesempatan untuk membeli, maka Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan sebuah customer, sebuah pembeli dari luar. Caption bilingual juga sederhana. Caption bilingual sederhana tapi berdampak luas juga sama seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Caption bilingual yang sederhana adalah menampilkan dua bahasa ataupun satu bahasa internasional. Salah satunya bahasa Inggris. Jika kita menampilkan entahkah di profile ataupun di caption, kita menampilkan produknya jika semisal produk kembali lagi kita ambil produk keripik pisang. Kita punya keripik pisang yang digoreng eh, dengan rasa asin manis, berbagai rasa asin manis dengan harga 10.000 hingga 20.000 rupiah. We have banana crepes, crispy banana are fried with are deep fried that are that have a flavory that have many flavors such as salty, sweet, chocolate, and others. Kita punya rasa yang bervariasi dan sekedar menyampaikan hal tersebut saja itu sudah mampu memberikan pemahaman kepada orang-orang yang datang ke negara kita, datang ke kota kita bahwa oh ada informasi baru yang keripik seperti ini dengan rasa yang seperti ini, seperti itu. Nah, yang terakhir, satu label dua peluang, lokal dan internasional. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu sekalian adalah dari kemasan produk dari UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Satu label dua peluang di sini maksudnya. Jika Ibu menambahkan bahasa Inggris di dalam kemasan produk Ibu dan Bapak UMKM, contohnya Bapak Ibu ingin mentranslate bahan-bahan yang Ibu gunakan selama proses dalam bahasa Inggris dan menaruhnya di dalam produknya, maka orang-orang yang datang dan melihat produk dari Bapak Ibu sekalian bisa memahami ternyata bahan-bahan yang digunakan untuk produk ini itu tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan juga jika bermanfaat bagi kesehatan, maka hal tersebut juga menjadi nilai plus sebagai bentuk pemahaman. Next, kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang menggunakan bahasa Inggris juga, ini tidak hanya
memberikan jembatan komunikasi antara kita sebagai penjual dan turis sebagai kunci utama kita, turis yang datang ke kota kita. Karena dari satu bahasa, bahasa internasional, dua budaya bisa bertemu. Kenapa seperti itu? Karena setiap negara dan setiap orang memiliki sejarah yang berbeda-beda. Jika kita bertemu dan bercerita tentang budaya kita masing-masing, kita pasti akan menemukan fakta-fakta yang menarik. Nah, sama halnya dengan produk UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Jika saya berbagi contoh, eh, budaya yang bisa dibawakan adalah sebuah pakaian tradisional dengan ukiran lontara di dalamnya. Jika kita jika orang orang asing melihat ini ataupun orang dari wisatawan asing melihat ini dan bertanya, "What is this? What is this cloth?" Ataupun baju apa ini? Jika kita adalah orang yang paham dan memahami komunikasi bahasa Inggris, maka kita bisa menjawab, "This cloth is" pakaian ini merupakan pakaian adat, pakaian tradisional dengan ukiran aksara Lontara, dengan aksara Lontara. Kalau mungkin kita bisa bahas Inggris kan, this is a batik shirts engraved with Lontara, engraved with Lontara characters that represent our cultures in Makassar, and also a language that used by our ancestor in Makassar. Nah, jika 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 saya contohkan hal tersebut, maka saya tidak hanya menyampaikan dari segi bahasa, saya juga menyampaikan dari segi cerita dan membangun sebuah nilai dan kepercayaan bagi seorang pembeli. Menggunakan dua poin ini sudah menjadi nilai plus dan jika seseorang ataupun wisatawan asing datang ke toko kita ataupun bertanya melalui WhatsApp terkait produk kita dan kita mampu menjawab dengan menambahkan nilai ataupun cerita dari latar belakang produk kita, itu sudah menjadi nilai plus dan menjadi sesuatu hal yang menarik bagi turis yang datang ke negara kita. Kemudian kolaborasi yang dimulai dari sapaan. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembeli tentu saja eh, jika kita tidak akan menerima sebuah eh, pertanyaan jika bukan kita yang melemparkannya. Kita tidak akan menerima sebuah pembeli jika kita tidak mengenalkan secara langsung ataupun mempromosikan produk kita sendiri. Para pembeli tidak akan datang secara langsung hanya karena kita membuka sebuah pintu untuk datang ke toko kita. Biasanya kita akan memanggil ataupun menyapa pembeli yang datang ke toko kita. Hanya dengan sekalipun menyapa dalam bahasa Inggris pun itu sudah mampu menarik pembeli yang datang ataupun turis yang datang dari luar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan suatu eh, kalimat. Kalimat ini eh, saya ingin Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk menebak apa yang menjadi maksud dari kalimat ini, apa yang menjadi rujukan dari kalimat ini. Next, please.
Next. Nah, kata-katanya itu adalah, saya ingin Bapak Ibu merujuk, bantu saya merujukkan apa arti dari kalimat ini, ataupun apa yang ingin ditunjukkan dari kalimat ini. A deeply rich and complex tasting soup with a layers of savory flavors, a hint of refreshing tanginess, warm aromatic spices, and tender meat infused with party broth. Each spoonful feels luxurious, full of flavors, and deeply satisfying. Ataupun dalam bahasa Indonesianya, ini merupakan sup yang sangat kaya dan bercita rasa kompleks, dengan lapisan yang gurih, sedikit rasa asam yang menyegarkan, rempah-rempah yang aromatik, dan daging empuk yang meresap ke dalam kaldu yang lezat. Setiap sendok terasa mewah, penuh rasa, dan sangat mengenyangkan. Kira-kira apa yang menjadi rujukan dari sebuah kalimat ini? Boleh ditulis di chat atau mungkin di berbicara. Sop kontrol, Kak. Apa? Sop kontrol, Kak. Benar, soft control. Next slide. Betul sekali. Ini merupakan subkonro yang dimaksud dari rujukan dari kalimat ini. Selamat kamu mendapatkan, terima kasih. Next slide. Jadi, jadi Bapak Ibu sekalian, sebuah kalimat tersebut, kalimat dalam bahasa Inggris tersebut, itu merupakan eh, penjelasan tentang sebuah masakan yang ada di Makassar, yaitu subkonro. Dengan hanya menggunakan kalimat tersebut dan kita post baik di sosial media dan melalui website, itu bisa menarik sebuah pembeli baru ataupun turis yang sedang berwisata. Karena seperti saya katakan tadi, sangat banyak orang-orang di sana yang ingin berlibur ke Makassar. Itu hal yang paling pertama mereka lakukan adalah meriset terlebih dahulu seperti apa makanan di sana, makanan dari negara yang ingin mereka datangi. Nah, saya menampilkan sup konro dan coto Makassar karena menariknya ya Bapak Ibu sekalian, sup konro dan Makassar dan coto Makassar itu masih masuk eh, dari makanan-makanan kulineri, eh, termasuk dari makanan top 100 yang dinikmati di seluruh dunia. Nah, kata-kata tadi saya ambil dari sebuah website yang mereview makanan-makanan Asia yang telah dinikmati dan dijelaskan agar orang-orang jadi lebih tertarik untuk mencobanya. Jika Bapak dan Ibu mengecek website yang nama Beyond the Bucket List, maaf, saya lupa tampilkan, tapi jika Bapak Ibu mendatangi website Beyond the Bucket List dan mencari tahu subkonro dan Coto Makassar, Bapak Ibu dapat melihat di bagian komen di bawah itu akan ada muncul sebuah komentar yang mengatakan informasi tersebut dapat sangat membantu. Nah, hal ini disampaikan sama orang asing dan yang menjadi tertarik untuk datang ke negara kita, bahkan ke kota kita untuk mencoba hal tersebut. Dan juga Bapak Ibu sekalian dapat melihat di YouTube maupun di sosial media lain, sangat banyak turis-turis yang datang ke Makassar untuk mencoba makanan-makanan otentik. Apalagi sebuah barang-barang
yang berkaitan dengan budaya. Seperti itu, teman-teman. Bapak, Ibu sekalian, tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai bentuk komunikasi dengan eh, komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, next slide. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana caranya? Kalau semisal saya tidak memiliki eh, pengalaman ataupun hanya tidak belajar mengenai bahasa Inggris, apakah saya berarti tidak bisa juga, tidak bisa akses pasar yang lebih luas? Apakah saya tidak bisa berbicara? Tentu saja ya Bapak Ibu sekalian, bahasa Inggris ini bukanlah bahasa ibu yang telah kita pelajari dari kecil, bukan juga bahasa Indonesia yang kita pakai berbicara sehari-hari, bukan juga bahasa Makassar, tapi eh, bahasa ini adalah bahasa ketiga. Artinya kita harus belajar dan terus mencoba dan mencoba agar kita terbiasa. Nah, untuk awal-awalnya, kita mungkin bisa mulai dari hal-hal yang dasar. Next slide. Next slide, please. Nah, start with the basics. Sebelum Bapak dan Ibu menjelaskan kepada orang lain, mungkin Bapak dan Ibu telah mengetahui dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa 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 atau mother tongue kita, bahasa lokal yang telah kita pelajari. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan siapa sih Ibu, apa sih produknya, dan pasti kita juga memberikan sebuah sampel gratis kepada orang-orang jika ingin mencoba. Namun, coba Bapak dan Ibu menjelaskan siapa Ibu dan bagaimana produknya itu dalam bahasa Inggris. Jadi, who are you? What is your product? Dan yang terakhir, jika memang memungkinkan, eh, jika Ibu berada di sebuah stand ataupun orang yang datang ke kita, ataupun turis yang datang ke kita, bisa disampaikan, would you try one? Jika sebuah baju dicoba, jika sebuah makanan diberikan sampel sedikit untuk meningkatkan ketertarikan untuk orang membeli. Nah, next slide. Sekarang, who are you? Ini menjelaskan siapa kita. Apa fungsi dari mengenalkan diri kita? Padahal yang harusnya dikenalkan itu produk tak. Nah, yang pertama, fungsinya itu memberikan wajah dan identitas pada bisnis kita. Untuk orang-orang membeli produk kita, mereka juga harus tahu bilang siapa sih kita, kenapa kita menjual. Tidak perlu jelaskan secara panjang lebar, cukup dijelaskan bahwa saya punya bisnis ini, saya bergerak di bidang ini, dan saya contohnya saya telah berdiri di tahun ini, dari tahun ini. Seperti contohnya, seperti contohnya, next sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, back, kembali, kembali nah, what is your product? Nah, what is your product? Tadi menjelaskan siapa kita, dan sekarang menjelaskan yang intinya, apa apa yang menjadi produk tak. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu menjadikan produk itu tidak hanya sekedar sebuah barang yang diperjualbelikan, tetapi produk yang memiliki ataupun menyimpan sebuah cerita dan makna. Bapak dan Ibu dapat menjelaskan hal tersebut kepada pembeli sesingkat eh, this one is made from my product atau barang produk yang saya miliki itu berdasarkan rempah-rempah yang original dan tidak ada bahan kimia di dalamnya.
ataupun eh, produk yang saya miliki memiliki rasa yang bervarian ataupun memiliki rasa pedas yang enak. Contohnya, jika Bapak dan Ibu membuat sebuah eh, sambal, sambal pedis, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan bahwa saya membuat sebuah sambal yang pedis. Sambal ini dibuat dengan eh, ulekan sendiri dengan rasa yang tidak tidak ada bahan kimia di dalamnya. Kalau dalam bahasa Inggris kan, I made a traditional chili sauce. This made I made this chili sauce by myself. There is no chemical added to this product. It's for 100% original from my hand or from my product that to to you as a customer. Itu merupakan ceritanya. Dan bagaimana Bapak dan Ibu menjelaskan hal tersebut dapat menarik minat dari pembeli turis asing yang datang. Karena mereka juga perlu tahu bahwa bahan-bahan di dalam itu benar-benar uh, tidak ada bahan-bahan yang dapat mengancam mereka. Nah, yang terakhir itu next slide please. Nah, yang terakhir itu would you try one sebagai pemberian sebuah sampel. Call to action ringan yang sopan dan mengundang. Nah, ini baru benar-benar kita uh, sebuah call to action yang menanyakan apakah orang tersebut mau membeli. Kalau semisal jika kita menggunakan 3 poin tersebut ataupun tiga pitch kalimat, 3 kalimat dari siapa kamu, apa produkmu, dan ajakan untuk mencoba. Mungkin saya akan menceritakan, Hello, I'm Fatur. I'm uh, I am from spicy 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 flavors. I made traditional chili sauce. This is a sweet and spicy flavors mixed with uh, mixed with squids. Will you try one? Atau will you buy this? I only sell this for 100 piece atau 100 hingga 10 piece untuk CTA-nya. Melalui 3 kata tersebut, mungkin sudah bisa mengundang turis untuk membeli sebuah produk kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, next slide please. Implementation, 5 days trial. Jika Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk melakukan hal ini ataupun belajar menggunakan bahasa Inggris untuk sebagai bentuk komunikasi dengan eh, orang wisatawan asing ataupun orang luar, saya ada plan buat Bapak dan Ibu sekalian untuk diimplementasikan. Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan ini selama 5 hari saja, namun berulang. Namun langkah pertamanya saja untuk belajar itu sudah sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang pertama itu di hari pertama buatlah pitch 3 kalimat dari siapa kamu, apa produkmu, dan CTA ataupun ajakan untuk mencoba. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan pemasaran di media sosial, menggunakan caption bilingual ataupun menggunakan bahasa Inggris. Boleh ditranslate menggunakan aplikasi ataupun menggunakan eh, website dari Google Translate, dan di copy, dimasukkan di captionnya Bapak Ibu sekalian untuk dipasarkan di sosial media. Dan yang ketiga itu melatih pengucapan.
Seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian, bahasa Inggris ini bukan merupakan bahasa kita secara, bukan bahasa ibu kita dan juga bukan bahasa nasional kita. Namun belajar menggunakan bahasa Inggris ini dapat membantu kita memahami orang lebih luas. Nah, maka hal itu, hari ketiga Bapak dan Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang telah Bapak dan Ibu siapkan dan melatih cara pengucapannya. Untuk cara pengucapannya pun, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan Google Translate maupun aplikasi lain dan menjelaskan bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Inggris. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu bisa role play chat bahasa Inggris dengan siapapun, baik dengan keluarga, teman-teman, dan siapapun yang bisa membantu Bapak Ibu untuk berkembang dalam mempelajari bahasa yang baru. Sesimpel mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Dengan menulis hal tersebut, bahkan Bapak dan Ibu telah berkembang dari orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan menerapkan ilmu yang telah Bapak Ibu dapatkan. Dan di hari kelima, Bapak dan Ibu bisa mengupdate profil bisnis eh, dari produknya, dari tokonya, dan memberikan penjelasan yang menarik dan detail terkait apa yang Bapak Ibu jual. Nah, itu saja untuk 5 days implementation. Oke. Next slide. Nah, sampai situ saja eh, yang dapat saya sampaikan terkait English for Communication, Communication for Impact, bahasa Inggris sebagai alat kepemimpinan UMKM. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Fatur atas wawasan yang sangat penuh inspiratif tadi, bahwa penting sekali belajar bahasa Inggris untuk membantu para UMKM memperkenalkan produk mereka pada wisatawan internasional. Sekarang kita ingin masuk ke sesi tanya jawab dan kuis interaktif. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan, sebutkan nama dan usahanya ya. Kita akan memilih 3 peserta paling aktif untuk mendapatkan reward menarik dari tim Rumah BUMN. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Siapa yang ingin bertanya, teman-teman silahkan mengangkat tangan. Baik, saya persilakan kepada yang mengangkat tangan untuk bisa memberikan pertanyaannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, seberapa efektif dan berjangka panjang sih penggunaan bahasa Inggris ini di tengah-tengah UMKM yang sangat kompetitif dan juga sulitnya kita untuk eh, menggapai atau mencapai pasar atau target market di orang luar negeri gitu. Jadi kira-kira bagaimana dari Kak Fatur?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Kak Fatur, bagaimana Kak? Mau dijawab terlebih dahulu atau kita tampung dulu semua pertanyaan yang ada? Eh, Mungkin jawab dulu. Kenapa Kak tampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab. Baik, Kak. Saya persilakan kepada Kak Fatur untuk menjawab pertanyaan tadi. Eh, Mungkin pertanyaannya lebih ke arah kesempatannya untuk meraih sebuah eh, pasar yang lebih luas seperti itu. Boleh tadi yang dikonfirmasi bertanya? Iya, betul. Oke. Eh, Jika kita menggunakan bahasa Inggris jika kita menargetkan pasar yang lebih luas menggunakan bahasa Inggris, tentu saja dalam jangka dekat itu eh, cukup sulit karena kita harus mencari sebuah tempat yang strategis, yang tempat yang dekat dengan wisatawan untuk benar-benar mempromosikan produk kita di sebuah eh, yang berkerumunan orang-orang wisatawan. Contohnya itu kita membuat sebuah stand di satu kegiatan. Nah, satu kegiatan ini bisa saya contohkan di Fort Rotterdam, yang dimana sebuah event kebudayaan terjadi. Di situ kita sebagai UMKM bisa masuk di sana dan mempromosikan produk kita. Contohnya yang terjadi kemarin di Fort Rotterdam itu MWIIF. Di situ saya datang ke Benteng Rotterdam dan melihat ternyata cukup banyak eh, wisatawan asing yang datang ke sana, tidak hanya menikmati suasana budaya Makassar, tapi juga menikmati makanan-makanan yang tersedia di sana. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita dapatkan secara langsung untuk bertemu ataupun jangka pendeknya. Kita harus menghadiri event-event seperti itu. Nah, untuk jangka panjang, tentu saja eh, bahasa Inggris ini kita tidak hanya persiapan untuk ekspor, tapi kita juga bisa melalui sosial media. Sosial media di sini, jika Bapak dan Ibu benar-benar memanfaatkan sosial media untuk menargetkan pasar pasar luar, Bapak dan Ibu, dan memaksimalkan profil bahasa Inggris di produknya dan promosinya, tentu saja kesempatannya cukup besar, tapi sangat lama jika kita benar-benar mengincar hal tersebut. Namun, jika kita uh, mencoba hanya untuk menampilkan bahasa Inggris di profil dan menampilkan profil di produk dan di cara kita memasarkan sosial media, tapi kita juga masih mengincar lokal, maka kesempatannya eh, tidak bisa saya sebutkan berapa persen, tapi eh, kesempatannya tetap besar menurutku. Kenapa tidak hanya membantu Bapak dan Ibu dalam bahasa Inggrisnya, bahasanya, meningkatkan bahasanya, namun juga kita tetap memikirkan kemungkinan kemungkinan bahwa akan ada wisatawan asing yang datang dan bertanya. Karena dari yang saya pahami, eh, orang luar itu benar-benar suka bertanya, apalagi jika mereka benar-benar tertarik dengan produk kita. Saya nggak yakin itu menjawab atau tidak ya, tapi itulah yang bisa saya sampaikan terkait kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Fatul atas jawabannya. Saya persilakan dua pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Ataupun yang tidak ingin mengangkat tangan dan mau tulisnya di kolom chat, bisa juga nanti kami baca. Baik, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya juga masih dalam tahap merintis sebuah usaha yang saya ingin tanyakan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Pak Pematerinya kita di sini. Pertama, apakah penggunaan bahasa Inggris
terkhusus pada UMKM ini hanya berlaku pada segmen-segmen tertentu saja. Karena kan kita mengetahui bahwa UMKM ini kan juga agak ada banyak jenisnya dan target pasarnya berbeda-beda begitu. Kedua, apakah penggunaan bahasa Inggris ini merupakan sebuah peluang ataupun malah tantangan di tengah era globalisasi saat ini dalam hal konteks kita sebagai UMKM? Karena kita bisa mengetahui bersama bahwasanya terkadang kita itu malas lah ceritanya untuk belajar bahasa asing dikarenakan sudah adanya pemanfaatan teknologi yang begitu pesat seperti pemateri yang telah mengatakan tadi Google Translate ataupun tools-tools yang bisa kita manfaatkan ketika kita berkomunikasi dengan turis begitu. Karena terkadang turis datang ke negara kita, dia belajar terkait dengan bahasa kita begitu. Alangkah baiknya juga kita menanggapi dengan cara menggunakan bahasa kita, bahasa nasionalitas kita. Dan juga pertanyaan terakhir, apakah penggunaan bahasa Inggris ini dalam konteks UMKM malah cenderung membuat kita tidak terlalu menunjukkan keunikan kearifan lokal kita dari penggunaan bahasa kita dan penggunaan bahasa-bahasa daerah lainnya. Mungkin itu saja sekian dari saya kembalikan ke Bu Moderator. Oke, eh, Bisa oke, langsung dijawab Kak Fatur. oke. Mungkin karena pertanyaannya Bapak cukup banyak ya, mungkin bisa bantu ingatkan saya apa-apa saja pertanyaannya tadi. Nah, tapi untuk menjawab, pertama, saya jawab tadi yang paling terakhir dulu karena itu yang paling saya ingat. Nah, yang pertama itu untuk untuk memperhatikan ataupun memperlihatkan budaya-budaya lokal kita itu tidak hanya menggunakan bahasa. Seperti yang kita ketahui, budaya tersebut itu tidak hanya dari segi bahasa, tapi dari segi visual. Nah, dengan menampilkan sebuah lukisan yang menarik di sebuah produk maupun di sebuah lukisan, ataupun sekedar memperlihatkan sebuah musik dari pendengaran kita, itu sudah menyampaikan budaya yang ingin kita sampaikan. Nah, terkait budaya, jika kita tertarik akan suatu budaya, maka pada dasarnya kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, itu terkait budaya dan kearifan lokal. Jadi menurut saya, untuk menyampaikan budaya, itu tetap saja kita menyampaikan dengan bahasa mereka. Tapi untuk menyampaikan budaya yang kita miliki dan kearifan lokal yang kita miliki kepada orang yang tidak paham akan budaya kita. Melalui hal tersebut, mereka bisa paham terkait budaya kita. Nah, yang kedua, apa tadi pertanyaan ketiga? Saya lupa. Boleh dijelaskan ulang, Kak Alstor? Saya mungkin untuk lebih Pak, yang kedua itu terkait dengan apakah penggunaan bahasa Inggris di kalangan UMKM ini merupakan sebuah peluang atau sebuah tantangan bagi kita. Karena di Hmm, sisi lain ada pemanfaatan teknologi yang begitu pesat yang terkadang membuat komunikasi kita lebih interaktif begitu melalui oke, handphone seperti itu. Iya, oke. Sangat-sangat benar apa yang disampaikan oleh Kak Alstor terkait memang sangat sudah saat ini bahwasanya sudah sangat banyak teknologi di luar sana yang bisa mentranslate dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Namun eh, sebagai seseorang kita tetap saja harus memahami bahwa ternyata teknologi itu tidak selalu bisa diandalkan. Sebagai contohnya, jika kita melakukan skenario dan kita benar-benar tidak paham akan bahasa Inggris, eh, jika semisal Karl Store eh, ternyata Karl Store semisal ternyata menjual sebuah produk yang eh, bisa dikatakan sebuah kalung, sebuah pakaian, dan ada ternyata turis asing yang tertarik untuk dan mengechat ke Alstor. Dan ternyata ke Alstor merespon dengan sangat-sangat lambat karena Kak Alstor harus tetap mentranslate, harus tetap uh, melakukan
menunggu banyak hal untuk menjawab satu pertanyaan. Bahkan kita sebagai seseorang, eh, kalau kita sebagai seorang pemuda, kita saja jika harus menunggu lama dibalas, terkadang kita ignore ataupun mengabaikan apa yang telah ada, mengabaikan chat yang telah kita lakukan. Kita sudah lost interest atau sudah tidak tertarik lagi. Jika kita mampu memahami bahasa mereka dan kita mengkomunikasikannya dengan baik, itu sudah itu lebih membantu daripada sekedar translate. Dan kita kalau kita menggunakan translate, terkadang terdapat bahasa ataupun penggunaan bahasa Inggris itu ternyata tidak pada tempatnya. Ataupun dalam bahasa saat ini itu kaku. Bukankah lebih baik kita melakukan komunikasi dengan cara yang lebih ramah? Nah, menggunakan cara yang lebih ramah tersebut adalah dengan memahami bahasa tersebut, sehingga kita menggunakan bahasa yang cocok di mereka. Seperti itu. Nah, terkait apa tadi lagi pertanyaannya? Mungkin bisa dipastikan dulu terkait dengan pertanyaan saya barusan. Jadi, apakah penggunaan bahasa Inggris merupakan sebuah peluang Hmm, ataupun tantangan oke. Nah, melalui dalam bahasa tadi, maka bahasa Inggris di sini merupakan masih sebuah peluang. Bisa saya katakan sebagai peluang. Karena seperti yang dikatakan pimpinan kita saat ini, eh, kita ingin mengundang orang untuk masuk ke negara kita dan menambah pendapatan, seperti yang kita ketahui. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka bahasa Inggris ini bisa saya kata dengan penjelasan saya sebelumnya, ini masih merupakan peluang untuk UMKM untuk bergerak dan mencapai pasar yang baru. Seperti itu. Nah, yang terakhir tadi, dan mungkin kalau yang terakhir dari saya, apakah penggunaan bahasa Inggris ini hanya berlaku pada segmen bisnis tertentu saja? Karena hmm, kan kita ketahui juga bahwa UMKM ini banyak jenisnya dan juga banyak target pasarnya, hmm. begitu. Benar sekali. Jadi UMKM saat ini itu memiliki jumlah bidang yang sangat-sangat banyak. Tidak hanya bergerak di bidang fashion, makanan, jasa, dan apa lagi ya? Eh, banyak. Namun hal yang paling umum ataupun jika kita melihat data, hal yang paling umum yang dapat terjadi, hal yang paling umum ataupun eh, terjadi jika seorang turis datang ke negara kita, tentu saja itu yang dicari adalah makanan, jasa-jasa seperti pengantaran, baik itu jasa ojek maupun jasa pengantaran makanan, minuman, pakaian, serta budaya-budaya yang terkaitan dengan budaya. Karena wisatawan datang kemari itu kebanyakan untuk berlibur. Jadi untuk saat ini dan sesuai dengan perkembangan saat ini itu hanya untuk beberapa. Namun untuk kedepannya bisa saja berkembang jauh lebih luas tergantung bagaimana pasar yang masuk ke Indonesia. Mungkin tidak menjawab secara keseluruhan, tapi eh, itu masih menjadi untuk saat ini terbatas ke beberapa bidang saja. Terutama yang saat ini populer itu adalah makanan dan minuman serta eh, pakaian yang memiliki aksen-aksen budaya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fatur atas jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi Kak, ada di kolom chat, saya bacakan. Baik, jadi kalau dari pemateri sendiri nih, apa kesalahan umum yang paling sering dilakukan pelaku UMKM saat menggunakan bahasa Inggris dan bagaimana cara memperbaikinya, Kak? Pertanyaan dari MyPai. MyPai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, terkait kesalahan umum yang dapat terjadi,
Se- Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk UMKM, tapi berlaku untuk semua yang mempelajari gimana penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis maupun uh, berkomunikasi secara langsung seperti ini. Hal yang paling sering terjadi adalah kesalahan pengucapan. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris itu secara kasarnya pembacanya tidak seperti yang tertulis. Sangat banyak aturan-aturan yang digunakan, namun ketika kita telah memahaminya, itu cukup mudah. Contohnya, apa yang tertulis di slide saat ini? Jika teman-teman perhatikan, kata thank you di sini merupakan kata sederhana dan saya rasa hampir semua orang sudah tahu. Kata thank you di sini itu memiliki penulisan THANK dan YOU, tapi dibacanya thank you. Nah, itu merupakan pembedaan pelafalan. Tapi karena kita telah sering mendengar kata thank you, kita otomatis telah paham, oh pengucapannya thank you seperti ini. Jadi yang biasa terjadi adalah uh, kesalahan pelafalan dalam bahasa Inggris, sehingga menyebabkan miskomunikasi dengan orang yang telah paham dengan bahasa Inggris. Namun, uh, nyatanya di beberapa negara, terutama di negara Asia, hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi, sehingga orang telah paham bagaimana cara mentaktisinya, ataupun lumrah sehingga mereka tahu apa yang dimaksud oleh pembicara lain jika belum paham. Karena aksen sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian, tiap negara memiliki aksen yang berbeda untuk pelafalan dalam bahasa lain. Itu mungkin itu saja. Karena terkait kata, eh, jika kita ingin fokus terhadap bisnis, maka kita fokus pada pelafalan kata. Tapi kalau kita fokus kepada pendidikan, maka kita harus fokus dengan banyak hal seperti kalimat dan lain-lainnya, eh, penggunaan kalimat yang lebih advance dan lain-lainnya. Tapi jika kita ingin berbisnis ataupun ingin komunikasi sehari-hari, maka pelafalan yang dipahami oleh pembicara lain adalah hal yang tepat. Dan itu kesalahan umum yang sering terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari Kak Mai Baik. Saya kembalikan ke MC. Baik, Kak Fatur, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Baik, jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada pemaparan informasi nih, bahwa ternyata kalian harus tahu bahwa di rumah BUMN itu ada salah satu divisi namanya digital marketing yang membantu para UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Mulai dari pertama, itu ada e-katalog dan website, yaitu promosi produk dan layanan pada e-katalog dan website resmi rumah BUMN BRI Makassar. Yang kedua adalah display produk, yaitu menampilkan produk para UMKM di rumah BUMN BRI Makassar untuk mendapatkan dukungan pemasaran. Yang ketiga adalah review dan visit, membuat konten menarik untuk promosi produk dan mengunjungi rumah produksi usaha kamu. Yang keempat adalah branding UMKM, yaitu mendesain logo, kemasan, kartu nama, dan brosur agar meningkatkan daya tarik calon pembeli. Yang kelima adalah UMKM Go Online, yaitu pembuatan dan pengelolaan akun WA dan Google Business untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Dan yang terakhir adalah e-commerce, pembuatan akun online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar produk mudah ditemukan oleh calon pembeli. Banyak sekali hal luar biasa yang bisa dibantu dari digital marketing ini. Lalu, kita akan memasuki bulan Agustus pada hari spesial, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman UMKM Rumah BUMN bersama dengan BRI itu akan merayakan hari ini, di mana akan ada games, tenan makanan, serta hadiah-hadiah spesial. Yang tertarik bisa mendaftarkan diri. Baik, sebelum menutup kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting terlebih dahulu. Bagi UMKM yang ingin tampil sebagai narasumber pada pelatihan selanjutnya atau ingin memanfaatkan creative working space rumah BUMN, silahkan catat dan daftarkan diri ke tim kami atau Komdev.
Kami juga membuka masukan untuk tema pelatihan berikutnya. Yuk tulis ide dan minat pelatihan yang ingin kalian ikuti ke depan. Ini penting agar pelatihan semakin relevan dan sesuai kebutuhan kalian. Saat ini kita akan bersama-sama mengunduh e-sertifikat. Silahkan buka HP teman-teman dan ikuti tutorial yang akan kami tampilkan di layar. Kami juga akan membacakan Freedom Code untuk mengakses sertifikat tersebut. Jangan lupa simak baik-baik ya. Tolong operator bisa ditampilkan PPT-nya. Baik. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman dari UMKM Hebat, sekarang kita akan memasuki ke sesi pengunduhan e-sertifikat. Pastikan semua menyimak ya, karena ini penting agar sertifikat pelatihan Bapak, Ibu itu bisa langsung disimpan. Beberapa langkah-langkahnya, silahkan kita ikuti bersama-sama. Pertama, silahkan buka kembali link pendaftaran pelatihan yang sudah Bapak atau Ibu isi saat pertama kali daftar. Sudah? Lalu kalau sistem meminta login, silahkan login seperti biasa. Setelah berhasil masuk, klik garis 3 di pojok kiri atas layar HP Bapak atau Ibu. Lalu pilih menu profile. Setelah itu, masuk ke halaman profile, scroll ke atas dan cari menu akun. Lalu pilih sertifikat saya. Di sana akan muncul semua pelatihan yang pernah Bapak atau Ibu ikuti. Cari pelatihan hari ini dengan tema yang tadi telah disampaikan. Nah, sebelum sertifikat bisa diunduh, Bapak atau Ibu akan diminta mengisi survei singkat terlebih dahulu. Mohon diisi dengan jujur ya, karena ini akan membantu kami mengevaluasi ke pelatihan ke depannya. Setelah itu, jangan lupa dan yang paling penting, masukkan kode redeem yang telah kita tampilkan. Lalu jangan lupa untuk klik submit dan tara, sertifikatnya sudah bisa langsung diunduh. Baik, kalau yang ingin bertanya apa redeem code-nya bisa lihat di kolom chat. Oke, baik. Jadi kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas antusiasmenya, partisipasi, dan semangat belajar teman-teman semua. Baik, sebelum itu, mari kita badikan momen hari ini dengan sesi foto bersama. Mari kita tunjukkan wajah penuh semangat dan senyum bangga dari pelaku UMKM yang siap untuk naik kelas. Saya persilakan kepada operator untuk bisa mengambil layar terlebih dahulu untuk sesi Zoom hari ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa on cam. Saya akan menghitung. Jadi 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada operator dan terima kasih kepada Kak Muhammad Fatur atas ilmu yang telah diberikan
kepada seluruh tim Rumah BUMN, panitia, dan tentu saja kalian semua yang peserta hebat yang sudah hadir. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Saya Tri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.